Oke, jadi di sini gue pengen cerita dan gue penasaran banget dengan satu hal ini, yaitu SCP. Pernah gak sih lo dengar sebuah organisasi rahasia bernama SCP? SCP ini adalah singkatan dari Secure Content Protect. Tugas mereka adalah untuk menjaga umat manusia dari bahaya makhluk-makhluk mengerikan yang tak banyak diketahui banyak orang, ya. Jadi, bisa dibilang SCP itu adalah organisasi yang mengurung atau menampung makhluk-makhluk mengerikan, cuy. Apakah itu nyata? Oke, lanjut ya. Lokasi organisasi ini bahkan tidak diketahui di mana. Namun, desas-desusnya mereka adalah bagian dari unit terpilih yang bekerja di area 51 yang kesohor itu. Hingga sejauh ini, organisasi tersebut mengklaim telah menemukan 5.000 makhluk SCP di bawah ini. Ada beberapa makhluk paling seram temuan SCP yang dipercaya eksis dan sedang meneror manusia. Oke, siap. Jadi di sini dibilang kalau SCP itu atau Secure Content Protect itu lokasinya belum diketahui, tapi ada suatu teori bahwa mereka itu bekerja di area 51, yang dimana area 51 itu area terlarang dan hanya bisa diakses oleh beberapa orang saja, guys ya. Oke. Jadi di sini gue bakal bahas SCP yang sangat seram dan terkenal. Dan di sini gue ambil 5 saja, guys ya. Oke, yang pertama, SCP-173. Makhluk ini tampak seperti manusia yang telah dikuliti dan darahnya dibersihkan secara merata. Ia juga punya kepala berukuran besar dengan struktur yang tak karuan. Mulut, mata, atau organ pernapasannya tak jelas berada di mana. Makhluk ini seperti ninja. Kamu mungkin akan melihatnya dari kejauhan, misal 10 meter. Namun, begitu kamu melepas pandangan darinya sedikit saja, ia tiba-tiba sudah berada di belakangmu dan langsung membunuhmu dengan cara memelintir lehermu. Kecepatan dan kekuatannya memang mengagumkan. Yang kedua, SCP-096. Kamu tahu game Slenderman? Makhluk ini mungkin yang menjadi inspirasi dari game tersebut. Ia punya wujud seperti manusia, namun dengan tubuh tinggi menjulang sekitar 2,5 meter. Dengan tubuh kurus kering kerontang, sekilas SCP-096 seperti tak punya otot di tubuhnya. Ia seperti alien yang tampak sedikit lebih manusiawi tanpa gigi yang tajam atau senjata menakutkan lainnya. Hal paling mengerikan, makhluk ini mampu membuka mulutnya 4 kali lipat lebih lebar ketimbang manusia dewasa pada umumnya. Lalu, apabila ada manusia yang berani menatap wajahnya selama beberapa waktu, makhluk ini akan mengeluarkan jeritan mengerikan yang bahkan mampu memecahkan gendang telinga. Yang ketiga, SCP-745. Makhluk ini pertama kali ditemukan di sebuah jalan yang jarang dilalui di sebelah selatan Meksiko. Organisasi kemudian mulai memburunya dengan cara mengepung titik-titik tertentu yang diperkirakan menjadi tempat persembunyiannya. SCP-745 adalah predator nokturnal. Makhluk ini tak punya organ sensor penglihatan dan tulang tengkorak. Namun uniknya, makhluk ini punya semacam bagian di kepalanya yang dapat memancarkan sinar terang. Sekujur kulitnya berwarna hitam kelam. Ketika tengah berkomunikasi dengan sesamanya, kelap-kelip dan warna lampunya akan ikut berganti warna. Keempat, SCP-610. Kalau yang satu ini mungkin adalah makhluk paling menjijikan yang pernah ada. Lihat saja bentuknya yang seperti manusia berwujud lendir padat. Namun justru di situ keunggulannya. Semakin ia menjijikan, semakin ia tampak menakutkan. Mereka adalah makhluk asli neraka secara harfiah. Pernah ada laporan yang datang dari pemerintahan Rusia melalui sebuah sumber yang tak bisa diungkapkan. Dalam laporan tersebut dinyatakan beberapa petani menghilang dari wilayah itu. Pihak pemerintah pun mengerahkan beberapa unit khusus, baik dari polisi maupun militer, untuk mencari orang-orang hilang ini. Makhluk inilah yang dipercaya bertanggung jawab. Mereka diduga telah memakan para petani malang tersebut lantaran diketahui mampu menelan manusia secara utuh hanya dalam hitungan jam. SCP-610 seperti vampir yang tak kuat sinar matahari. Ia hanya mampu keluar di malam hari. Yang kelima atau terakhir, SCP-682. Di antara semua makhluk rekaan yang ada di dalam daftar ini, monster yang punya kode SCP-682 ini adalah yang paling seram. Makhluk yang satu ini selain punya rupa yang sangat mengerikan, namun punya seperangkat kemampuan yang sangat keren. Ia punya refleks, kekuatan, dan kecepatan yang begitu tinggi. Hasrat membunuhnya dikombinasikan dengan tingkat inteligensi yang tinggi. Lalu, kulitnya dapat berganti wujud atau susunan sesuai material yang ia konsumsi. Semisal,
Jika ia memakan baja, tubuhnya pun akan mengeras seperti baja. Monster yang masuk ke dalam kelas objek eater ini mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Ia juga punya kemampuan regenerasi sebesar 90%. Konon, meski nyaris semua tubuhnya hancur, ia masih bisa kembali hidup. Karena raksasa ini berada dalam posisi puncak makhluk yang paling ingin dimusnahkan oleh organisasi ini. Itulah beberapa makhluk yang paling menakutkan yang diklaim telah ditangkap dan dikurung oleh organisasi tersebut di suatu tempat paling rahasia. Meski banyak orang yang menganggap SCP ini adalah buatan semata, namun siapa tahu kalau organisasi ini benar adanya dan menyamarkan diri sekaligus menciptakan kesan bahwa mereka tak pernah eksis dan realis. Oke guys, apakah kalian percaya itu SCP? Apakah kalian percaya bahwa SCP itu nyata? Kalau gue sih enggak ya.